Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah halaman 49 sampai dengan halaman 53 kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua yaitu rasio. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 49 pada bagian ayo mengingat kembali. Pada jenjang sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta faktor dan kelipatan dari suatu bilangan. Jawablah pertanyaan berikut. Yang A. Apakah perbedaan dari faktor dan kelipatan suatu bilangan? Maka jawabannya adalah faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa menyisakan sisa. Misalnya adalah faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena semua bilangan ini dapat membagi 12 tanpa sisa. Kemudian kelipatan. Kelipatan adalah hasil dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat lainnya. Misalnya kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Karena ini adalah hasil dari 5 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalnya angka 5 ini adalah hasil perkalian 5 dikali 1. Kemudian 10 adalah hasil perkalian dari 5 dikali 2. 15 adalah hasil perkalian dari 5 dikali 3. 20 adalah hasil perkalian dari 5 dikali 4, dan seterusnya. Selanjutnya yang B. Apakah 2 merupakan faktor atau kelipatan dari 10? Maka jawabannya adalah 2 adalah faktor dari 10 karena 10 dapat dibagi oleh 2 tanpa sisa. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 tanpa menyisakan sisa. Yang C, sebutkan 3 bilangan yang merupakan kelipatan dari 6. Maka jawabannya adalah 3 bilangan yang merupakan kelipatan dari 6 adalah 12, 18, dan 24. 12 adalah 6 dikali 2. 18 adalah 6 dikali 3. Dan 24 adalah 6 dikali 4. Selanjutnya, selain itu pada jenjang sebelumnya juga telah dibahas mengenai pecahan. Tuliskan bentuk pecahan yang mewakili bagian yang hilang pada gambar 2.2 di bawah ini. Perhatikan pada gambar burger ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 bagian. Yang hilang hanya 1 bagian. Maka pecahannya adalah 1/4. Kemudian perhatikan pada potongan semangka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka setiap bagian ini ada 2 potongan. Berarti ada 1, 2. Maka semua potongan harusnya ada 8. Sedangkan yang tidak ada 2. Berarti 2/8. Selanjutnya yang C, coklat. Coklat ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ada 8 kotak. Yang hilang hanya 1 kotak. Berarti 1/8. Selanjutnya pada halaman 50 membandingkan benda. Eksplorasi 2.1 membeli bibit pohon. Artus, ketua kelas 6B, pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Sesampainya di toko, terdapat 2 paket bibit pohon seperti gambar 2.4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. Paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? Perhatikan.
Di sini paket A ada 4, paket B ada 3, maka yang lebih banyak adalah paket A. Kenapa? Karena paket A ada 4 bibit, paket B ada 3 bibit. Kemudian paket mana yang lebih murah? Maka jawabannya adalah paket B. Karena harga paket A, ini harga satu paket. Berarti paket A harganya adalah Rp50.000. Paket B harganya adalah Rp40.000. Maka yang lebih murah adalah yang harga paket B. Menurut kalian paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Artus? Jelaskan. Apabila kita lihat karena jumlahnya berbeda untuk satu paket ini, jadi jumlahnya berbeda dari harga pohon dari banyaknya pohon, kita harus melihat harga satu pohonnya. Maka yang kita pilih adalah paket yang A. Kenapa? Pertama, perhatikan harga satu pohon paket A adalah Rp50.000 dibagi banyaknya pohon. Atau Rp50.000 dibagi 4, hasilnya adalah Rp12.500. Kemudian yang ke paket B, harga satu pohon paket B adalah, harga paketnya adalah Rp40.000 dibagi banyaknya pohon adalah 3, berarti Rp40.000 dibagi 3, harganya Rp13.333. Harga satu pohon paket A ternyata lebih murah dibandingkan dengan harga satu pohon untuk paket B. Sehingga Artus sebaiknya memilih paket yang A. Kenapa? Karena harga satu paket pohonnya itu lebih murah. Selanjutnya di halaman 51, berdasarkan kegiatan eksplorasi 2.1, berapa harga satu bibit pada kedua paket pohon pada gambar 2.4? Harga satu bibit paket pohon A adalah harga paket Rp50.000 dibagi banyaknya pohon. Maka hasilnya adalah Rp12.500. Kemudian harga satu paket pohon B, harga paketnya adalah Rp40.000 dibagi banyaknya pohon 3, hasilnya adalah Rp13.333. Maka harga satu bibit paket A adalah Rp12.500 dan harga satu bibit paket B adalah Rp13.333. Selanjutnya yang kedua, pengertian rasio. Siswa menanam bibit yang dibawa siswa. Guru mengajak siswa untuk menanam pohon di kebun sekolah. Pada gambar 2.5 terlihat pohon cemara ditanam di sisi sebelah kanan kebun sekolah, sedangkan di sisi sebelah kiri kebun ditanam pohon pucuk merah. Satu pohon pucuk merah berpotensi tumbuh besar dan membutuhkan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan satu pohon cemara. Oleh karena itu, prinsip yang digunakan dalam menanam pohon di sisi kanan dan kiri kebun adalah setiap 2 pohon pucuk merah terdapat 3 pohon cemara. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar 2.5. Jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Perhatikan, di sini pucuk merah ada 4, pohon cemara ada 6. Maka jawaban yang lebih banyak adalah yang pohon cemara. Berapa banyak pohon pucuk merah? Pucuk merah ada 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 4 pohon. Kemudian yang C, berapa banyak pohon cemara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 pohon. Tuliskan perbandingan pohon pucuk merah berbanding dan cemara. Berarti pohon pucuk merah berbanding dengan pohon cemara. Pucuk merahnya ada berapa? Ada 4. Cemaranya ada 6. 4 berbanding 6. Kita bisa sederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi dengan angka 2. Maka 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi perbandingannya 2 berbanding 3. Tuliskan perbandingan banyak pohon cemara dan pohon pucuk merah. Nah, sekarang itu pohon cemara berbanding dengan pohon pucuk merah. Pohon cemaranya ada berapa? Ada 6. Pucuk merahnya ada 4. 6 berbanding 4. Atau kita sederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka perbandingannya 3 berbanding 2. Jika lahan diperluas dan akan ditanam pohon pucuk merah sebanyak 4 pohon, berapa pohon cemara yang ditanam? Diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Misalkan, X adalah pohon cemara yang akan ditanam.
pohon cemara berbanding dengan pohon pucuk merah itu adalah 3/2 atau 3/2, 3/2. Maka perbandingannya sama, 3/2 sama dengan X. 3 itu kan pohon cemara. Berarti di sini X adalah pohon cemara yang akan ditanam dibagi 14 pohon pucuk merah. Kemudian kita kali silang. X dikalikan 2 adalah 2X. X dikalikan 2 adalah 2X. Kemudian 3 dikalikan 14 adalah 3 dikali 14. Maka 2X adalah 42. Karena 3 dikalikan 14 adalah 42. Sehingga nilai X-nya adalah 42 dibagi 2. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. X adalah pohon cemara yang akan ditanam. Jadi pohon cemara yang akan ditanam adalah 21 pohon. Jika diketahui jumlah pohon pucuk cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon cemara? Sebaiknya jika jumlah pohon cemara diketahui jumlah pohon cemara, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Jika jumlah pohon pucuk merah diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon cemara yaitu dengan membagi jumlah pohon pucuk merah dengan 2 dan dikalikan 3. Kemudian, jika jumlah pohon cemara diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon pucuk merah dengan cara membagi jumlah pohon cemara dengan 3, lalu dikalikan 2. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika halaman 49 sampai dengan 53. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.